Gerak. Masuk. Guru siap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berserah kepada guru. Apa kabarnya semua hari ini? Iya. Ibu di depan udah ada emoji pop. Ada beberapa, ada yang sedih, ada yang senang, ada yang ngantuk. Siapa tahu tadi malam ada yang begadang ya. Ada yang ngantuk atau tidak? Nah, ada yang takut dan ada yang marah. Di emoticon yang sudah ibu siapkan. Yuk maju dari sini. Ditempelkan ke depan. Yuk Aska, tempel ke depan. Kamu tahu mana? Kamu ngantuk, senang atau sedih, takut atau marah? Ngantuk ya Aska ya. Oh ngantuk. Ya semuanya yuk, gantian yuk. Cepat ya. Yuk. Yang lain mau maju atau enggak? Iya, ya. Supaya apa? Belajar menjadi lebih menyenangkan. Tadi yang ngantuk ada Adi, Aska, dan Anna. Dan kalau malam jangan suka
computational thinking atau berpikir komputasional. Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membuat ide masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat barat, dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan. Kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dan mulai harus mencari beberapa kejadian. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian akan membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi disuruh ibu berbelanja, banyak sekali belanjaannya. Pernah nggak? Pernah. Pernah kebingungan nggak? Pernah. Sampai anak-anak kalau disuruh ke Alfamart atau ke Indomaret gitu. Ya betul. Kenapa algoritma? Karena algoritma itu menyusun langkah-langkah yang harus diselesaikan dalam permasalahan. Nah, dia kita simpulkan. Berpikir komputasional berdasarkan video tadi itu adalah berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer proses ini dilakukan sebelum menulis coding, ya, sebelum menulis menggunakan meta. Meta itu kalau kita perintahkan cepat jawabnya tidak. Cepat. Nah, itu namanya input, proses, dan output. Ya, di dalam proses komputer itu ada input. Input itu ya, walaupun AI itu buatan manusia, bisa jadi AI itu bisa mengalahkan manusia. Tetapi kita harus bisa menggunakan AI sesuai dengan peraturan yang ada, ya. Tuh. Anak-anak bisa lihat di situ pola pada angka tersebut, angka berapa saja? 7. Ya, 1, 3, 5, 7 ini termasuk bilangan apa? Bilangan ganjil. Itu berapa bilangan ganjil? Berapa? 9. Nah, setelah itu, setelah 9, berapa bilangan ganjil lagi? 11. Nah, bisa ya? Ini adalah contoh pengenalan pola pada angka. Benar atau salah polanya? Benar. Jempol kiri digabungkan, bukan jempol kanan, jempol kiri digabungkan di pojok kanan kiri kasih pojok. Kita sudah belajar pola angka dan pola gambar. Sekarang anak-anak masuk ke tools ABC-nya. Di sini anak-anak akan dikenalkan dengan pola juga. Perhatikan. Di sini ada lingkaran, ya, ada tanda tanya, ada lingkaran 2, bintang, lingkaran 2, bintang dan lingkaran 2. Gimana caranya mobil ini bisa lewat agar polanya sesuai dengan pola yang diminta? Kalau menurut anak-anak, pola setelah lingkaran ini apa ya? Bintang kosong, ya, bintang segitiga kosong. Berarti bintang segitiga. Setelah segitiga ini apa ya kira-kira ya?
coba maju salah satu siswa untuk mencoba. Kanan ke atas. Bisa nggak pindahnya? Tepat nggak? Bukan kanan. Lainnya Pak. Lagi, satu Pak. Pelan-pelan ke atas. Berarti lihat polanya Mbak. Tentang pola gambar. Soal yang kedua itu tentang pola angka. Tadi dia belajar belum tentang pola gambar dan angka? Ya kan? Secara berkelompok ya. Secara berkelompok berdiskusi mengerjakan masalah yang ada pada soal, ya. Dimana ibu guru ini kan segitiga, ya. Segitiganya ada pola-polanya. Dan angka di soal nomor 2 itu adalah pola angka menanam bunga. Pada minggu pertama berapa, nanti minggu kedua berapa. Jika pola dilanjutkan, berapa jumlah segitiga pada baris kelima? 5 segitiga. Murid menanam bunga di kebunnya. Pada minggu menanam 6 bunga. Dan pada minggu ketiga ia menanam 9 bunga. Jika pulang menangkap pada minggu keempat.
jadi? Karena sesuai dengan polanya. Garis 1 baris kedua, baris ketiga, baris 3, baris 4, baris 5, baris 3. Iya, betul. Berarti baris kelima jawabannya apa? 5 segitiga. Kasih tepuk gojang dulu buat Ferdi. Tepuk gojang. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan, gojang. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan, gojang. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi gojang. Kanan kiri gabung kasih gojang, gojang. Oke. Sesuai dengan pola. Kita skip. Perhatikan semua, kita skip ya. Atau ada yang mau maju untuk skip? Pola selanjutnya adalah siapa yang bisa jawab? Itu ada pilihan A dan ada pilihan B. Segitiga, persegi, lingkaran. Setelah itu apa jawabannya? Ada waktunya berjalan. Waktunya berjalan. Coba Bilqis maju ke depan Bilqis pilih. Jawabannya yang mana Bilqis? Pencet aja A atau B. Oke, benar jawabannya. Kita lanjutkan lagi. Dipencet spinnya. Diarahkan ke spin, spin. Spin. Yuk. Kamu dapat soal apa? Lihat. Oke. Ini adalah pola bilangan ke berapa jawabannya enggak? Setelah 10. Ada waktunya. 32. Sudah bisa Ethan. Oke, benar. Ada yang mau coba lagi? Satu lagi. Arahin ke spin it mas, bawah. Nah. Setelah itu apa? Itu beda-beda. Kita coba lagi. Genap, ganjil. Genap, ganjil. Berarti selanjutnya apa? Polanya pertama genap, setelah itu ganjil. Setelah genap, ganjil lagi. Berarti setelah ganjil apa? Genap. Kita coba. Oke, betul. Ya, silakan dulu. Tulis yang ada di depan. Tadi beberapa siswa juga sudah mencoba ya. Kita tadi sudah belajar apa saja pada LKPD apa Faza? Pola angka dan pola gambar. Tadi pada angka ada bilangan genap, ada bilangan apa? Ganjil. Jadi pola angka itu harus sesuai dengan apanya? Dengan pola bagian depannya. Gambar juga seperti itu. Jika ada segitiga lingkaran terus persegi, berarti depannya juga segitiga lingkaran persegi. Itu ya. Jadi harus sesuai dengan pola depannya. Paham anak-anak ya? Oke. Ya. Setelah itu ibu akan menyampaikan
Bagaimana perasaannya? Senang. Ada yang bingung? Ada yang senang? Siapa yang senang? Nah, besok kedepannya kita akan belajar lagi, ya. Belajar lebih dalam lagi. Mungkin hari ini adalah hari pertama anak-anak mengenal pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Tidak apa-apa, besok kita kenalkan lagi yang lebih banyak supaya anak-anak bisa merasa lebih dalam lagi pengetahuannya tentang pembelajaran ini, ya. Ibu akan bagikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini dikerjakan individu. Satu anak mengerjakan 5 soal. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan dengan, ya. Pembelajaran kita hari ini cukup, ya. Sebelum kita